penggunaan narkoba di kalangan anak muda semakin meresahkan. Penggunaan obat-obat terlarang ini mengancam kesehatan dan masa depan mereka. Sebagai orang tua, sudah sepatutnya Anda mengenal berbagai cara pencegahan narkoba agar anak tidak menjadi korbannya. Di sini, saya dan kelompok saya akan memberikan informasi tentang narkoba, mulai dari pengertian, golongannya, jenis, dampak, penyebab, dan pencegahannya. Kalian ada yang tahu nggak sih pengertian narkotika? Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Serta menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurutnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Setelah mengetahui dari pengertian narkotika, saya akan menjelaskan contoh narkotika yang perlu dikenali. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenis dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan. 1. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 yaitu ganja, opium, dan tanaman koka. Jenis ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi, menimbulkan efek kecanduan. 2. Narkotika golongan 2. Sementara itu, narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Narkotika golongan 2 kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa contoh narkotika jenis ini adalah morfin dan alaprodina. Meskipun bisa dimanfaatkan untuk pengobatan, golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan efek ketergantungan. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3. Jenis narkotika golongan 3 menimbulkan resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan dan terapi. Dan ada beberapa contoh narkotika tersebut dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya ada sintesis. Narkotika jenis ini didapatkan melalui proses pengolahan yang rumit. Narkotika sintesis biasanya dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan penelitian. Contoh narkotika yang bersifat sintesis yaitu amfetamin, amedaton, dexamfetamin, dan masih banyak lagi. 2. Ada semi-sintesis. Pengolahan narkotika jenis semi-sintesis menggunakan bahan utama merupakan narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi. Contoh narkotika semi-sintesis yaitu morfin, heroin, dan kodein. Yang terakhir ada alami. Contoh narkotika alami yaitu ganja dan koka. Penggunaannya biasanya langsung melalui proses sederhana. Namun zat yang terkandung dalam narkotika alami masih sangat kuat, sehingga tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Selain itu, bahaya menggunakan narkotika ini sangat tinggi, bahkan bisa menyebabkan dampak buruk lagi bagi kesehatan jika disalahgunakan untuk satu bahaya fatal. Narkoba adalah penyebab kematian. Dampak narkoba pada kesehatan. Berikut adalah penjabaran akan efek samping dari beberapa jenis narkoba, mulai dari morfin hingga opium, yaitu 1. Morfin berasal dari kata Morpheus yang berarti dewa mimpi. Morfin adalah opioid analgesik kuat yang ditemukan tanam opium. Jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Beberapa efek buruk yang ditimbul dari pemakaian narkoba jenis morfin adalah menurunkan kesadaran, menimbulkan euforia atau rasa bahagia luar biasa, kebingungan, berkeringat, pingsan, jantung berdebar-debar, gelisah, perubahan suasana hati, mulut kering, kejang lambung, produksi air seni berkurang, gangguan misteriusi, impotensi. Yang kedua, heroin putau. Narkoba jenis ini dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Namun reaksi yang ditimbulkan heroin bisa lebih kuat dari morfin, sehingga zat ini sangat mudah menembus ke otak. Efek yang ditimbulkan adalah lambatnya denyut nadi,
tekanan darah menurun, kelemahan otot, pupil mengecil, hilang kepercayaan diri, suka menyendiri, sering berlaku buruk seperti berbohong dan menipu, kesulitan buang air besar, sering tidur, kemerahan dan rasa gatal pada hidung, gangguan bicara atau cadel. Yang ketiga, ganja, kanabis, marijuana. Ganja yang bernama lain Cannabis sativa cannabis ini adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat kandungan zat narkotika pada bijinya. Narkoba jenis ini dapat membuat pemakainya mengalami euforia yang itu rasa senang berkepanjangan tanpa sebab. Namun belakangan negara-negara beriklim dingin pun mulai banyak membudidayakan tanaman ini dengan cara mengembangkan di rumah kaca. Adapun bahaya narkoba jenis ganja bagi tubuh adalah denyut nadi dan jantung cepat, mulut dan tenggorokan rasa kering, sulit dalam mengingatkan, sulit diajak berkomunikasi, kadang-kadang terlihat agresif, mengalami gangguan tidur, sering merasa gelisah, berkeringat, nafsu makan bertambah, sering fantasi, euforia. Diskusikan bahaya narkoba pada mereka. Komunikasi yang baik dapat memudahkan orang tua berdiskusi secara terbuka dengan anak. Cobalah berdiskusi dengan anak-anak mengenai bahaya menggunakan narkoba sebagai cara menghindari narkoba dari kehidupan mereka. Ajari mereka untuk mengatakan tidak. Terkadang anak remaja dapat terjerumus untuk menggunakan obat-obatan terlarang akibat adanya tekanan dari teman sepermainannya. Dengan mencoba barang haram itu, mereka merasa bisa berbaur dengan teman-temannya. Bekali anak strategi untuk menghadapi tekanan hidup. Anak-anak yang merasa stres dan depresi akibat masalah hidup memiliki kemungkinan untuk mengonsumsi obat-obatan sebagai pelariannya. Namun, narkoba hanya akan membuat hidup dan masa depan mereka menjadi lebih suram. Atasi gangguan mental yang membuat anak mengonsumsi narkoba. Salah satu cara efektif untuk stop narkoba pada anak remaja adalah mengatasi gangguan mental yang diderita. Sebab gangguan mental adalah salah satu faktor penyebab seseorang mengonsumsi narkoba. Bantu anak untuk mengatasi sebagai langkah pencegahan narkoba. Jika perlu, ajak ia ke psikolog untuk mendapatkan bantuan langsung dari ahlinya. Selanjutnya, penciptaan peraturan yang ketat dan tegas. Bentuk pencegahan menggunakan narkoba yang cukup efektif adalah menciptakan peraturan ketat dan tegas bagi anak dan dukungan anak untuk melakukan hal-hal positif. Cara mengulangi narkoba di kalangan remaja selanjutnya adalah mendukung anak untuk melakukan hal positif baik di dalam maupun di luar rumah. Berikan anak pujian dan dukungan saat anak sudah berhasil menjauhi teman-temannya yang menggunakan narkoba. Berikan pujian supaya mereka bisa merasa dihargai atas usahanya. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Pertama, ada riwayat keluarga yang pernah mengalami penyalahgunaan zat terlarang. 2. Penggunaan mental atau perilaku seperti ADHD. 3. Memiliki perilaku impulsif atau suka mengambil resiko. Yang keempat, memiliki perasaan trauma akibat kejadian tertentu, misalnya kecelakaan kendaraan sehingga pernah menjadi korban kekerasan. Yang kelima, rendah diri. Yang terakhir, merasa ditolak oleh lingkungan sosial.